warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Sehat kan semua? Sehat. Atau ada yang lagi sakit hari ini? Yang lagi sakit tidak hadir ya kan? Yang hadir ke sekolah tentunya sehat semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca dulu doa mau belajarnya. Ayo, Danas, dipimpin doanya. Siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mulai doanya. Ya, ibu absen dulu ya. Yang ibu panggil namanya nanti jawabnya apa? Hadir, Bu. Ade Ala Rizky, Aisyah Hadana Robi, Alia Wahda Asyifa, Danu Adha, Haikal, Kaila. Kaila tidak hadir ya. Dulu Muhammad Arif, Arif izin. Muhammad Baihaqi Siregar, Maulana Baihaqi. Sakit dia ya? Sakit. Nadia Bella, Raja Rizky Ramadan. Sakit. Rara Ramadhani, Rajani, Realdi, Reina, Rifki Ananda, Fania, Jaki. Nah, ya. Banyak yang tidak hadir ya hari ini ya. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh agar besok bisa kembali sekolah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita belajar akidah akhlak yang dimana materinya tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Pindah-pindah.
tentang Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Ibu tanya dulu, apa itu arti Asmaul Husna, Nak? Iya, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Pada pertemuan kali ini, di sini Ibu akan menjelaskan hanya 3 nama-nama Allah yang baik. Yang pertama apa itu? Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang maha memberi keamanan. Baru yang kedua Al-Azim. Al-Azim artinya yang maha agung, ya kan? Baru yang ketiga Al-Hadi. Al-Hadi ini apa artinya? Yang maha memberi petunjuk. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk menjelaskan ketiga materi ini, Ibu mau kita hafalkan nama-nama Allah yang 99 tadi. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Malikul ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqul ya Barik, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qahharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattar, ya Alimu ya Khabir, ya Basiru ya Hafiz, ya Rafi'u ya Mu'is, ya Muzilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Alim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Alim, ya Kabiru ya Hafiz, ya Muqitu ya Hasin, ya Jalilu ya Karim, ya Rafiqu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'isu ya Syahid, ya Aku ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Muqsitu ya Mubdi, ya Mu'itu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali ya Muta'ali, ya Baru ya Tawwab, Rabbul Malikal Mulk, Dzul Jalali wal Ikram, ya Musitu ya Jamil, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Mani'u ya Darru, ya Nafi'u ya Nuru, ya Hadi ya Badi'u, ya Rashidu ya Sabur, Azazala zikruhu, Azazala zikruhu. Iya, alhamdulillah anak-anak Ibu semua sudah hafal Asmaul Husna. Kita tinggal menerapkan Asmaul Husna ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Sudah? Ibu lanjutkan dengan materi kita tentang Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang maha memberi keamanan. Keamanan kepada siapa? Keamanan kepada semua makhluk Allah, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan juga dijamin keamanannya oleh Allah. Makanya setiap kita mau melakukan sesuatu, kita
materi kita Al-Mu'min agar kita aman. Aman dari siapa? Dari gangguan orang jahat, dari gangguan setan, ya kan? Bahkan mau tidur pun kita berdoa sama Allah agar tidur kita aman, ya kan? Dijaga keamanan kita sampai menjelang pagi. Bahkan seterusnya, mau pergi sekolah juga baca doa, mau belajar baca doa, buka baju baca doa. Semua segala kegiatan yang kita lakukan harus disertai dengan doa. Dalam menerapkan Asmaul Husna Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa, Dana? Bagaimana caranya, Dana? Bersikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama. Bersifat ramah dan santun kepada sesama. Karena kalau kita tidak santun kepada orang, maka orang bisa jadi membenci kita. Dengan orang membenci kita, terjadilah perselisihan atau pertengkaran. Seperti yang sering terjadi di lingkungan yang kita lihat sekarang ini, ya kan? Banyak terjadi tawuran sana sini, berantem sana sini. Karena apa? Karena itu tadi, kurangnya rasa sopan dan santun tadi. Mengganggu teman itu kan tidak sopan, kan? Mengganggu teman saat belajar atau ngomong kata-kata yang tidak terpuji sama orang. Itu tidak boleh, karena itu tidak mencerminkan sifat Al-Mu'min tadi. Jadi untuk mencerminkan atau mengamalkan sifat Al-Mu'min, kita harus bersifat ramah. Ayo Rajani yang kedua, apalagi caranya? Menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang harmonis. Iya, harmonis dalam keluarga, dalam masyarakat, baik di lingkungan sekolah. Di rumah nggak boleh melawan sama orang tua, ya kan? Harus saling bantu, sama kakak juga. Dan kalian sebagai kakak atau abang juga harus bersikap ramah sama adiknya. Nggak boleh bentak-bentak, ngomongnya harus yang santun, lemah lembut, ya kan? Baru yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Azim. Apa tadi artinya? Al-Azim adalah Allah yang maha agung. Allah itu maha agung, dia bisa menciptakan segalanya. Jadi hanya Allah yang paling tinggi dari segala yang tinggi. Ada orang yang kaya, Allah maha kaya. Ada orang yang pintar, Allah maha pintar. Itulah yang disebut dengan agung, lebih tinggi dari segalanya. Bagaimana cara kita menerapkan sifat Al-Azim ini dalam kehidupan sehari-hari? Ayo Bella. Iya, mengagungkan kebesaran Allah. Setiap kita melihat ciptaan Allah yang indah, kita mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Melihat gunung yang indah, karena gunung itu merupakan ciptaan Allah. Ada manusia yang membuat gunung rapi? Enggak. Tapi kalau kita melihat bangunan yang indah atau rumah yang cantik, kita ucapkan Masya Allah, ya kan? Kalau subhanallah dia mutlak ciptaan Allah. Kalau rumah kan ciptaan siapa? Manusia. Maka kita ucapkannya Masya Allah, cantik kali rumahnya, seperti itu. Baru apalagi cara untuk menerapkan sifat Al-Azim yang kedua? Ayo dulu. Memuliakan orang tua, tetangga, dan guru. Iya, memuliakan kedua orang tua, tetangga, dan guru. Karena jasa orang tua itu begitu besar. Kita nggak akan ada kalau orang tua kita nggak ada, ya kan? Kita nggak akan sebesar ini seperti Dana gendut kalau orang tuanya nggak kuat mencari uang, ya kan Dana? Orang tuanya rajin cari uang, cari rezeki dari Allah, hingga dapat uang, beli susu. Si Dana bisa minum susu yang banyak, makanya badannya gendut, ya kan? Kalian juga harus seperti itu. Makanya kita harus menghormati orang tua. Itulah salah satu cara kita untuk mengagungkan Allah. Karena rezeki orang tua itu juga dari Allah. Baru sifat apa Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Hadi. Al-Hadi apa artinya? Yang maha memberi petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi kita. Kalau kita lagi dalam kesedihan, kesusahan, kita ngapain? Nyanyi? Enggak. Kita ngapain, Nak? Kalau kita sedang sedih atau susah?
Bisa aja apa yang kita hafal hilang karena Allah tidak ridho. Tapi kalau kita berdoa dan memohon petunjuk dengan Allah, maka Allah ridho, maka ilmunya juga nempel di otak kita sehingga kita dengan mudah menjawab pertanyaannya. Bagaimana cara menerapkan al-hadi tadi dalam kehidupan sehari-hari, Haikal? Memperbanyak ibadah dan menyebutkan diri untuk selalu mengingat Allah. Itu tadi yang Ibu bilang, memperbanyak ibadah dengan cara melaksanakan apa? Ibadah yang wajib apa? Sholat. Jangan sampai lupa sholat 5 waktunya atau lalai atau sengaja ditinggalkan. Itu tidak boleh, ya. Baru yang kedua, Alia, bagaimana cara menerapkan sifat al-hadi? Menyeru, iya, saling menasehati dan menyeru kepada kebaikan. Jadi kalau ada teman yang salah atau ada teman yang bermain saat belajar, dinasehati, jangan dibentak-bentak. Hei, jangan ribut, jangan seperti itu. Tetapi nasehatilah dengan baik, dengan santun, seperti sifat apa tadi yang pertama ya kan? Al-mu'min, dengan santun, dengan lembut. Kalau kita menasehati orang itu seperti itu. Kalau kita menasehati orang dengan cara marah-marah, gak akan diterima nasihatnya, malah menantang dia masukinan, ya kan? Coba perhatikan kalau kita dinasehati lembut sama orang tua kita, pasti kita terima kan nasihatnya kan? Bisa jadi kita menangis. Karena apa? Karena kita menyadari kesalahan kita tadi. Tapi kalau orang tuanya menasihati sambil apa? Marah-marah, bukannya kita terima nasihatnya, malah kita jadi membangkang. Kakak itu aja kayak gitu juga, seperti itu. Makanya buat anak-anak ibu, kalau yang bagi punya adik atau di sekolah adiknya banyak kan? Adik-adik kelas itu kan adik kalian. Kalau buang sampah sembarangan itu dinasehati bagus-bagus. Adik, sampahnya dibuang di mana? Tong sampah. Jangan, hei itu, tong sampah itu, buang ke situ. Jangan seperti itu. Sebagai kakak-kakak harus sopan dan santun. Biar adiknya juga sopan dan santun seperti yang kita ajarkan. Bagaimana adiknya bisa sopan sama kita kalau kitanya nggak sopan sama adik-adiknya? Itu tadi sifat Asmaul Husna yang 3 ini ya. Jadi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan Asmaul Husna yang lain. Dan ibu kasih tugas nanti buat kelompok. Satu kelompok 5 orang, berarti 4 kelompok. Dalam satu kelompok kalian membuat bacaan Asmaul Husna 5. Diwarnain, habis itu dihias pakai kertas manila. Nah, nanti ditempel di kardus. Biar cantik, nanti kita buat hiasan di dinding, ya kan? Nanti kita buat kelompoknya pada pertemuan yang akan datang. Jadi bawa alat-alatnya, bawa kardus, gunting, warna dan kertas HPS-nya untuk membuat bacaan Asmaul Husna ini. Nama-nama Asmaul Husna. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak? Sudah cukup jelas semuanya? Sudah. Nanti kalau ujian jangan lagi ada yang bertanya, Bu, ini maksudnya apa soalnya? Jawabannya apa, Ibu? Saat ujian yang ditanya itu bukan jawabannya. Pengertian dari soalnya boleh, tapi jawabannya tidak boleh ditanyakan. Saling tanya jawabnya ini saat kita belajar. Tanya jawab, kalau ada yang kurang tak paham, boleh tanya sama ibu. Atau ibu yang bertanya sama kalian. Tadi ibu udah bertanya sama kalian kan? Sekarang kalian gantian bertanya dengan ibu. Ayo, ada yang bertanya? Enggak? Semua pas? Ya sudah. Ibu harap dengan kita mempelajari Asmaul Husna, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lagi ada yang suka ngomong-ngomong kasar, apalagi ngomong kotor ya. Sudah ibu akhiri. Wabillahi